Salam jumpa kembali Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Sumba Barat. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu. Ya, kembali bertemu lagi dengan saya Edi Tani. Di sini saya ingin Bapak Ibu guru melihat konten, karena saya membuat ini berdasarkan ada beberapa guru yang berkonsultasi mengenai PMM, yaitu mengapa di PMM kami masih 50%, padahal kami sudah melanjutkan ke tahap berikut tapi masih menampilkan 50%, sedangkan ada rekan-rekan guru yang lain atau sekolah yang lain sudah mencapai 75%. Oke, kita akan membahas kenapa yang lain sudah mencapai 75%. Oke, selamat menyaksikan Bapak Ibu guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu guru. Setelah Bapak Ibu guru membuka PMM, di situ menu awalnya itu pasti Bapak Ibu guru akan diperlihatkan dengan menu cek langkah observasi. Kalau bagi Bapak Ibu guru yang masih 25%, otomatis Bapak Ibu guru itu baru mencapai di menu menunggu atasan melakukan observasi atau penilaian. Setelah kepala sekolah melakukan penilaian sesuai dengan jadwal observasi yang Bapak Ibu guru sudah input, otomatis Bapak Ibu guru akan masuk ke tahap berikut, yaitu kumpulkan dokumen tindak lanjut. Atau di situ yang berwarna merah ada nomor 1 itu Bapak Ibu guru. Di situ juga bisa dia menulis kumpulkan atau isi dokumen. Jadi di dalam menu kumpulkan dokumen tindak lanjut, di sini Bapak Ibu guru akan melaksanakan refleksi. Karena ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan refleksi dan Bapak Ibu sudah selesai, otomatis cek langkah observasi itu dia naik ke 50%. Jadi silakan Bapak Ibu klik kumpulkan dan mengisi apa-apa saja yang harus Bapak Ibu tuliskan di dalam refleksi dan diskusi dengan atasan. Setelah Bapak Ibu klik kumpulkan di slide yang sebelumnya, Bapak Ibu akan ditampilkan slide seperti ini, dan ini adalah salah satu penilaian kepala sekolah yang akan ditampilkan, yaitu ada beberapa penilaian bahwa kalau kepala sekolah menilai dilakukan dengan efektif, ada yang belum dilakukan, dan ada yang dilakukan tapi belum efektif. Itu yang menjadi bahan refleksi Bapak Ibu guru untuk bisa menjadi acuan untuk ketika nanti Bapak Ibu guru di observasi selanjutnya. Baik, di sini Bapak Ibu guru hanya tinggal klik lanjutkan. Ketika Bapak Ibu guru klik lanjutkan, maka akan ditampilkan formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Di sini Bapak Ibu guru harus mengetik apa tantangan yang Bapak Ibu guru hadapi ketika pembelajaran selama observasi kelas itu berlangsung. Jadi apa saja tantangan yang Bapak Ibu guru dapatkan ketika observasi kelas, silakan Bapak Ibu ketik di kolom 3 yang tanda merah ini ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu sudah mengetik, pasti di bawahnya itu ada menu berikut yang harus Bapak Ibu guru pelajari dan input.
Ya, baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menginput atau menulis kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika melaksanakan observasi kelas. Di sini Bapak Ibu akan dilanjutkan, yaitu Bapak Ibu harus memilih tindak lanjut dari PMM. Di sini ada tiga belajar mandiri yang Bapak Ibu harus pelajari, dan Bapak Ibu tidak seharusnya itu memilih ketiga-tiganya. Pilih salah satu juga boleh. Karena ini Bapak Ibu harus nanti mempelajari modul dan mengisi seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul. Setelah Bapak Ibu pelajari ini adalah salah satu untuk pembelajaran yang harus Bapak Ibu lakukan, karena ini nanti akan dinilai oleh kepala sekolah. Ketika Bapak Ibu belum bisa melanjutkan ini atau belum mempelajari ini, otomatis kepala sekolah belum bisa menilai tentang pilihan belajar Bapak Ibu di PMM. Kalau kepala sekolah belum menilai, otomatis Bapak Ibu belum mencapai yang namanya 75% di cek langkah observasi. Setelah Bapak Ibu sudah mempelajari modul yang ada di PMM, Bapak Ibu akan ditampilkan layar seperti ini, dan dia lanjut Bapak Ibu ke bawah, bukan dia slide berikut, tapi dia nanti tersusun ke bawah. Di sini Bapak Ibu harus menginput bahwa kapan Bapak Ibu mempelajari itu di PMM. Jadi silakan Bapak Ibu pilih bulannya. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Itu kalau Bapak Ibu memilih indikator disiplin positif, berarti Bapak Ibu tidak melakukan aksi nyata dalam mempelajari modul. Silakan ditulis, dan dukungan apa saja untuk upaya tindak lanjut itu otomatis Bapak Ibu, tidak harus Bapak Ibu manual, tinggal Bapak Ibu pilih apakah sumber daya atau apa yang Bapak Ibu butuhkan ketika Bapak Ibu melakukan upaya tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, tadi dalam slide sebelumnya Bapak Ibu sudah menentukan waktu dan Bapak Ibu sudah menginput apa-apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan observasi selanjutnya. Di sini Bapak Ibu ditampilkan pilihan belajar lainnya, yaitu pilihan belajar yang bukan di PMM, tapi pilihan belajar itu yang terjadi di observasi kelas. Di sini ada 3 kolom. Yang kolom pertama ini Bapak Ibu harus mengisi tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk observasi selanjutnya dan terjadi peningkatan. Contohnya di sini strategi pengelompokan yang efektif. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu isi. Bapak Ibu akan mengisi di sini mungkin strategi ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin itu kurang efektif. Mungkin cara mengajar atau media ajar yang kurang menarik, ataupun ketika Bapak Ibu memberikan umpan balik kepada peserta didik mungkin mereka kurang aktif. Itu Bapak Ibu silakan memberikan strategi-strategi yang baru sehingga pembelajaran pada observasi selanjutnya itu berjalan dengan baik. Setelah itu Bapak Ibu akan mengisi upaya-upaya yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk mencapai tujuan. Jadi silakan. Mungkin kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan observasi kelas. Jadi di sini Bapak Ibu juga harus mengisi upaya-upaya. Upaya apa? Supaya peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu terapkan itu di kelas. Mungkin salah satu upaya itu Bapak Ibu akan menampilkan LKPD yang baik, atau mungkin akan membuat rubrik penilaian yang lebih mudah,
Jadi silahkan Bapak Ibu menampilkan upaya-upaya yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut pada observasi selanjutnya. Dan kapan Bapak Ibu akan melaksanakan aksi tindak lanjut itu, jadi silahkan konsultasi dengan kepala sekolah. Di situ bisa Bapak Ibu bisa melakukan bulan Mei dan bisa juga melakukan bulan Juni. Yang penting jangan lewat dari bulan Juni saja Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi sudah menginput tadi bulan, kapan akan dilaksanakan aksi tindak lanjut, di sini Bapak Ibu juga jangan lupa mengisi apa dukungan yang Bapak Ibu butuhkan. Di sini dia otomatis, tidak harus Bapak Ibu ini tulis, tapi Bapak Ibu tinggal memilih. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus Bapak Ibu klik kumpulkan, karena kalau Bapak Ibu belum klik kumpulkan berarti kepala sekolah tidak akan bisa menilai. Jadi ketika Bapak Ibu klik kumpulkan, kepala sekolah akan menilai dari hasil refleksi yang apa ada yang Bapak Ibu input, yaitu hasil tindak lanjut. Di situ kepala sekolah akan bisa menilai. Ketika kepala sekolah sudah selesai menilai dan kepala sekolah sudah berhasil klik kumpulkan, otomatis Bapak Ibu akan masuk ke menu berikut dan bisa terbuka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung di menu awal itu langsung 75%. Tapi kalau Bapak Ibu belum klik kumpulkan, otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa melaju ke tahap berikut atau tidak bisa naik 75% karena kepala sekolah tidak dapat menilai. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu, kebiasaannya rata-rata kesalahan kita ketika kita belum bisa mencapai 75% karena kita belum klik kumpulkan. Jadi silakan klik kumpulkan. Setelah itu kepala sekolah menilai. Nanti setelah ini Bapak Ibu saya akan tampilkan penilaian kepala sekolah tentang refleksi ini. Karena ketika kepala sekolah sudah melakukan refleksi ini, Bapak Ibu baru bisa masuk ke tahap selanjutnya. Dan otomatis dia akan berubah di menu depan menjadi 75%. Baik Bapak Ibu, untuk slide ini mungkin agak berbeda. Di sini saya akan menampilkan ketika tadi waktu sebelum ini Bapak Ibu sudah mempelajari modul. Di sini saya ingin tampilkan halaman beranda pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempelajari mengisi refleksi pada menu ketiga tadi, cek rincian itu, dan Bapak Ibu sudah mempelajari modul, semua sudah selesai, tapi kenapa di menu itu ada globe atau kunci, kenapa dia tidak terbuka? Ya, Bapak Ibu tidak akan bisa terbuka dan tidak akan bisa melanjutkan ke refleksi akhir kalau kepala sekolah belum menilai hasil refleksi PMM Bapak Ibu. Di sini saya tampilkan beranda tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti akan menilai Bapak Ibu bagaimana kesadaran Bapak Ibu ketika berefleksi. Jadi kepala sekolah nanti memilih salah satu ini dan langsung menulis catatan, yaitu penjelasan tentang pelatihan yang Bapak Ibu lakukan. Setelah kepala sekolah sudah mengisi dan menginput atau menulis, terus kepala sekolah akan mengklik kumpulkan. Di situ ketika sudah dikumpulkan dan kepala sekolah sudah selesai menilai Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu globenya itu akan terbuka dan di checklist Bapak Ibu bisa melakukan refleksi tahap akhir. Tapi kalau kepala sekolah belum bisa menilai, berarti Bapak Ibu masih di menu ketiga dan persen untuk cek langkah observasi itu Bapak Ibu masih tertahan di 50% gitu. Setelah kepala sekolah sudah menilai hasil refleksi dan hasil tindak lanjut yang apa yang kita sudah rencanakan untuk tindak lanjut Bapak Ibu untuk observasi selanjutnya, otomatis menu kita akan terbuka dan akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan bisa mengakses, yaitu kumpulkan atau isi dokumen pada refleksi tindak lanjut akhir gitu.
Jadi silakan Bapak Ibu langsung buka. Ketika kepala sekolah sudah menilai, otomatis Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan ke tahapan akhir, yaitu refleksi tindak lanjut. Untuk refleksi tindak lanjut Bapak Ibu akan ditampilkan dengan menu formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas. Di sini Bapak Ibu akan ditanya apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut. Jadi kemarin yang slide di atas itu, sebelum kepala sekolah menyetujui, Bapak Ibu kan sudah mempelajari di PMM tentang ada 3 item tiga modul tadi di atas yang Bapak Ibu pilih salah satu atau ketiga-tiganya yang sudah Bapak Ibu pelajari. Silakan Bapak Ibu merefleksikan di sini apa inspirasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dari upaya tindak lanjut yang Bapak Ibu pelajari di platform Merdeka Mengajar. Berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan, apa perubahan praktik yang ada di ruang kelas di satuan pendidikan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi ini, dan pada ini maksimal 500 karakter ya Bapak Ibu mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pelajaran. Tidak boleh lebih dari 500. Setelah itu Bapak Ibu juga harus mengisi, ada beberapa pertanyaan yang sambungannya, yaitu tantangan yang sulit Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan tersebut, dengan bagaimana rencana Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu wajib mengisi ini, karena ini salah satu refleksi kita dan ini nanti akan dilihat oleh kepala sekolah. Ketika Bapak Ibu sudah menginput refleksi hasil belajar di PMM, di sini juga Bapak Ibu akan ditampilkan slide seperti ini. Nanti Bapak Ibu juga harus mengisi. Bapak Ibu, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan di atas atau pertanyaan sebelumnya. Tapi yang membedakan adalah pertanyaan inspirasi yang sebelum ini, yaitu Bapak Ibu belajar di PMM. Apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut? Itu yang tadi, yang pertama slide yang sebelumnya itu, dia menanyakan inspirasi tentang pembelajaran Bapak Ibu di PMM. Tapi tampilan yang ini, slide yang ini, Bapak Ibu harus mengisi, yaitu pilihan belajar lain. Mungkin ada pilihan belajar di luar PMM. Jadi pasti banyak yang Bapak Ibu pelajari di luar PMM. Jadi tidak mungkin tidak ada. Jadi silakan Bapak Ibu, ini juga wajib Bapak Ibu isi. Tidak bisa Bapak Ibu lewati. Oke Bapak Ibu, seperti slide sebelumnya, Bapak Ibu juga harus mengisi ini 3 tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika pembelajaran di luar PMM. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik kumpulkan. Karena kalau Bapak Ibu belum klik kumpulkan, berarti kepala sekolah belum bisa menilai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya tampilkan menu awal. Jadi tadi ketika sebelumnya Bapak Ibu sudah klik kumpulkan, otomatis kepala sekolah akan menilai. Dan setelah kepala sekolah menilai hasil refleksi tindak lanjut yang kita sudah lakukan tadi, berarti otomatis Bapak Ibu akan dari 75% akan dirubah menjadi 100%. Dan ini untuk menjadi dari 75 sampai 100 Bapak Ibu, ini bisa dilaksanakan penilaian kepala sekolah itu mulai dari tanggal 1 Mei. Jadi sekarang Bapak Ibu hanya bisa mencapai 75%. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak dan semangat Bapak Ibu guru Sumba Barat.